kita sebenarnya mampu untuk sungguh-sungguh belajar. Antum itu sebenarnya mampu untuk sungguh-sungguh belajar. Sebelum subuh megang buku, ba'da subuh megang buku, saat sebelum nunggu sarapan, saat nunggu sarapan megang buku, ba'da sarapan megang buku. Ini antrian di kamar mandi megang catatan, sambil jalan-jalan murojaah. Ini kemudian ke kelas nggak ada yang ghaib. Ini ujian nggak ada yang ghaib, meskipun sedikit sakit pusing kepala tetap masuk. Yang penting nggak sampai masuk rumah sakit gitu aja. Tetap masuk, dipaksakan diri untuk masuk, nggak ada yang pura-pura sakit, nggak ada yang apa. Kemudian malam hari persiapan untuk pelajaran besok harinya. Ternyata kita itu mampu ya kawan. Dan antum nggak mati dengan cara semacam itu. Antum hidup dengan gaya yang anak katakan tadi. Mulai sebelum subuh sampai malam hari persiapan itu mampu dan nggak mati. Ya nggak tambah kurus. Bisa kuruan aku ya. Yo tetap gemuk-gemuk, yo tetap normal hidup. Tapi sayang, sekali lagi sayang, hidup gaya semacam itu cuma 4 kali dalam setahun. Mid semester awal, mid semester 2, semester 2. Itu tok. Selainnya nggak tahu gaya apa yang dipakai dalam menjalani kehidupan ini. Makanya kalau Anda kemudian di antara santri nggak bisa Ustaz, kita itu harus persiapan sampai jam sekian, nggak bisa Ustaz, kita butuh healing, kita butuh jalan-jalan, kita butuh refreshing, kita ini, kita itu. Kadzab. Antum dusta ya kawan. Buktinya 40 hari antum mampu melakukan itu dalam setahun. Hari-hari imtihan semester, mid semester itu memakan waktu 10 harian. Semester 2, semester 1 10 harian. Mid semester 2 sama, semester 2 sama. Berarti bisa. Yang tidak bisa itu karena roh yang lemah, karena jiwa yang kropos, karena kekuatan batin yang rendah. Itu yang membuat kita merasa nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Pening dikit tewas, panuan dikit izin, sakit Ustaz, sakit panu. Tapi kenapa pada waktu imtihan, meskipun pening, meskipun mencret, meskipun ini, meskipun itu, masih mampu melakukan itu? Mana yang katanya nggak bisa? Mana yang katanya tidak mampu? Mampu ya akhi. Tatkala roh itu kuat, jasad itu ikut kuat. Orang itu hidup dengan rohnya. Jasad ini hanyalah casing, hanyalah bungkus. Ada betapa banyak orang-orang yang fisiknya kuat, masih muda, masih perkasa, tapi ternyata tatkala rohnya lemah, dia tidak mampu bisa berbuat apa-apa. Tapi betapa banyak anak-anak yang masih kecil, orang yang sudah tua, orang-orang lemah secara fisik, tapi karena rohnya kuat, maka dia mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Sadari itu ya akhwan dalam hidup. Yang membedakan antara kita dengan para ulama kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah nilai perjuangan. Yang membedakan antara kita dengan para asatidz atau dengan para tulabul ilm, dengan para asatidzah yang mapan ilmunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesungguhan di dalam kita menjalani proses dan istiqamah di dalam kita menjalani proses tersebut. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.